Kan di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi. Di salah satunya kan ada pengabdian pada masyarakat kan. Iya, iya. Nah, itu adalah salah satu yang saya lakukan. Hal yang menarik itu apa ya? Kayak aku menemukan iki desaku kaya aku menemukan rumah baru. Walaupun mereka wis iso cah cilik-cilik wis iso numpak pit motor, cuman yo mesake wae nggur apa jenenge ngangeng-ngangeng tok lah ngono kan. Dari orang tua sempet di apa jenenge tes psikologi juga. Ternyata aku introvert. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di acara cerita orang-orang sekitar di channel Spice. Buat teman-teman yang makasih banget ya udah senantiasa mendukung kita, menonton, melihat, lalu mendengarkan juga obrolan dengan teman-teman di sekitar kami. Dan biasanya ya emang selalu yang aku bicarain tuh kita bertemu di warung pejalan, karena emang warung pejalan itu tempat emang apa ya, orang-orang tersesat lah, dan kita banyak bertukar pikiran banyak hal lah di lingkungan sini. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan dan mengobrol sama Mas Faris. Halo. Jadi Mas Faris ini aku baru kenal juga. Sama kayak yang sebelumnya tuh ada Aji, tapi Aji tuh lebih itu sih baru 1 minggu lah kayaknya. Tapi kalau Mas Faris ini mungkin ya 1 bulan 2 bulan lah ya Mas ya. Iya, 1 bulan 2 bulan kita ketemu di pejalan. Terus aku melihat kayaknya nih Mas Faris punya cerita menarik karena dia cukup lama apa ya, berkelana juga lah. Muter-muter juga kayaknya di Jawa ini. Iya. Nah, hal itu mungkin yang akan kita obrolin dan bagaimana sih ceritanya Mas Faris ini. Pasti menarik deh. Jadi aku kasih waktu buat Mas Faris buat perkenalan dulu deh sama teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Faris, biasa dipanggil Faris. Terus tinggalnya itu nomaden tapi. Tinggalnya nomaden. Tapi asalnya dari Karanganyar, kaki Gunung Lawu. Terus ya kesibukan paling ini juga baru bantu-bantu sih di warung-warungnya temen. Kalau pas udah longgar lagi paling ya juga jalan lagi. Itu. Kui menarik Mas. Kata pertama malah kui membuatku apa ya, terkesan untuk bertanya lah ya. Nah, Mas Faris ki nomaden ki, tapi maksudnya nomadennya wis neng ndi wae ki? Nomadennya itu untuk berkelana apa cuman untuk singgah pindah tidur ini? Berkelana mungkin bisa diceritain juga, pas yang apa bersinggah itu juga bisa diceritain. Kalau berkelana nih, aku mulai berkelana itu yang emang benar-benar berkelana itu di tahun 2015 itu emang sendiri, terus itu di sekitaran Jawa Timur, cuman belum sampai ke daerahmu itu. Dengan Dewi Mas? Itu kemarin itu Madiun. Pokoknya rute arah ke Bromo, tapi lewat jalur selatan. Itu Madiun, terus mana lagi kemarin tuh? Madiun langsung mampir ke Kediri, melompat ke daerah bawah itu, lupa aku namanya. Tulungagung. Nah, Tulungagung, terus langsung ke Dampit. Dampit itu karena ada omku di situ. Aku singgah agak lama sama belajar kopi juga. Nah, aku mulai belajar kopi dari situ. Belajar kopi pas di Dampit. Di Dampit, karena di sana potensi kopi sangat banyak dan
masih apa ya, dengan keresahan-keresahanku, kenapa nih kopi dengan kualitas yang sangat baik masih di apa ya, di monopoli sama tengkulak kayak gitu loh. Oh, Ya kayak pas di gitu. Dampit ternyata ada Ya, kasus semacam itu. ya. Terus ya wes aku belajar di situ. Pertamanya cuman belajar kopine, terus sambil sharing-sharing karo omku, akhirnya yo omku memulai untuk menjual sendiri gitu. Berarti Gitu. Ome Mas Faris ki petani kopi. Petani kopi karena beliau dapat istri situ dan bapaknya ternyata juga petani kopi dan punya beberapa hektar kok. Oh, terus Situ. ngelola di situ lah ya. Iya, ngelola di situ gitu. Terus habis itu langsung ke Bromo karena aku tahunan lah gampangannya. Tiap tahun ke Bromo. Ya entah itu nanti ke Bromonya atau ke base campnya Semeru. Ya itu terus lanjut lagi ke Baluran. Ke Baluran, Ya, ya. ke Baluran, terus habis itu baliknya itu langsung arah Surabaya. Nah, Surabaya ini singgah di temanku kuliah. Jadi waktu itu aku belum menemukan ya kelompok-kelompok kolektif lah. Jadi aku masih random, terus masuk ke desa. Muter-muter sih lah ya emang ya. Masuk ke desa terus koyo apa ya? Di sini yang dituakan sinten sih Pak? Aku tak nunut tinggal tak gini. Nunut tinggal kali pengen ngertos lah kayak gimana ya kehidupan yang ada di desa yang ada di situ kayak gitu. Terus dari situ langsung ke Cangar. Cangar tuh ini di Mas. Cangar itu masih daerah Malang kalau nggak salah Oh, tuh. Malang ya. Nah, di pemandian air panas itu. Terus langsung balik langsung dari Cangar langsung Ngawi langsung balik ke rumah. Oh. Gitu. Ya. Itu di tahun 2015. Berarti pas 2015. waktu 2015 itu cukup panjang juga perjalanan lah ya. Iya, habis 1 bulan lah. Aku bolos kuliah 1 bulan itu. Soalnya kan gini nih, aku punya mata kuliah 10 nih. Mata kuliah 10, yang pomone tak akumulasi jatah per mata kuliah kan 3. Iya. Kan 3 kali 10 berapa? 30 kan? 30. Berarti 1 bulan berarti. Oh, Jatah libur. oke. Nah, kayak gitu. Bisa. Ya emang ya begitulah teman-teman. Sebenarnya emang saat ketemu di pejalan itu kita bertemunya orang-orang tersesat lah. Tapi emang aku jadi tertarik sebenarnya memilih untuk melakukan perjalanan itu, nomaden itu kenapa Mas? Pertama aku suntuk sih. Aku suntuk karena apa ya? Dunia perkuliahan aku tidak menemukan hal yang aku cari di situ. Hal yang aku cari sedangkan di situ bukan cuman sekedar belajar. Jadi yo belajar itu paling cuman beberapa materi yang masuk. Gampangannya ketika nanti kamu wis balik neng masyarakat, sing mbok gunakne kuwi ketika kowe interaksi karo gampangannya kancamu sing dari luar daerah, terus dengan dosenmu sing punya pemikiran-pemikiran yang menurut mereka tinggi, kayak gitu. Aku belum cukup puas untuk itu, makanya terus kembali lagi perjalanan itu ya. Kembali lagi apa ya, kayak kan di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi. Terus di salah satunya kan ada pengabdian pada masyarakat kan. Iya. Nah, itu adalah salah satu yang saya lakukan di luar program perkuliahan. Emang Nah, kadang perlu cara yang agak berbeda ya. Tapi paling ora ada yang mengaplikasikan lah ya. Iya. Tadi pengabdian kepada masyarakat. Terus sing aku ngerti juga saka sampean kan maksudnya kui
melakukan perjalanan nang kulon juga. Nah, nek perjalanan nang kulon piye Mas? Jen perjalanan ke Kulon itu kemarin, Kuwi sejak tahun kapan berarti? kalau sing aku bener-bener perjalanan ke Kulon itu tahun 2018 ya nggak salah, pas aku ke Lampung sama Bengkulu. Itu pakai motor tapi Oh, motoran. motoran touringan. Mhm. Karena pas waktu itu lagi seneng-seneng touring kan. Ya, ya, ya. Ya wes perjalanan ke sana keliru Mas, iki bakal Mas. Salah mengetek malahan. Ya itu karena waktu itu aku ada sebelum aku melakukan perjalanan itu ada koyo KKL. Jadi tiap semester itu di prodiku ada KKL. Sebelumnya aku kuliah di pariwisata UNS gitu. Jadi per semester itu ada ada apa ya, koyo KKL itu kalian bisa mengunjungi destinasi wisata yang masuk dengan materi yang selama kalian perkuliahan kayak gitu. Oke. Dan itu ditentukan oleh prodi wilayahnya. Jadi per wilayah, jadi per semester 1 itu wilayah Jawa Tengah, nanti wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa. Nah, itu setelah aku KKL itu aku melakukan perjalanan sendiri, balik lagi karena aku belum, ya waktu itu sudah menemukan ruang kolektif, teman koyoke aku masih ingin melakukan perjalanan secara sendiri lah gampangannya. Nah itu aku napak tilas lagi ke Teluk Kiluan, karena di Teluk Kiluan aku melihatnya, ya aku karena KKL di situ ya, terus ke Teluk Kiluan lagi, ini potensi banget ini tak gitu. Teluk Kiluan itu pas di Lampung. Lampung. Jadi aku langsung nembak Lampung tanpa aku mampir-mampir di Jakarta, Jawa Barat gitu. Itu di Teluk Kiluan aku yo ngobrol lebih dekat lah dengan masyarakat. dari setelah aku KKL itu. Oke. Karena di KKL kan aku cuman survei memenuhi tugasku lah kayak gitu. Iya. Gampangannya gitu kan. Terus dari situ aku menemukan bahwa masyarakat ini mengembangkan wisata itu juga tersendat oleh biaya-biaya dari pemerintah. Terus perlu semacam sokongan kayak gitu. Masih dengan biaya desa. Terus walaupun udah ada APBN yang masuk di situ gitu, cuman sepertinya belum maksimal lah gitu ya. Terus untuk akses juga lumayan gitu. Lumayan berat di sana. Nah, terus semacam tempat singgah kui, atau aku mau krungu semacam ruang kolektif ya. Iya. Dan maksudnya kayak Mas Faris ki mencoba mencari ruang kolektif itu sebenarnya menurut Mas Faris pandangannya kayak apa? Ruang kolektif itu ya sebagai contoh wae lah WP lah gampangnya, warung pejalan. Di sini sebagai rumah singgah, sebagai paling enggak untuk menampung para pejalan lah gampangannya kayak gitu. Sangat membantu. Dan itu aku ngerasake ketika aku mencoba tahun kemarin, Oktober tahun kemarin aku mencoba untuk melakukan perjalanan lagi, cuman karena itu ada urusan pekerjaan di luar itu. Aku kan juga butuh tempat singgah nih lah gitu ya. Daripada sebelum aku ngekos sendiri ataukah nanti numpang kemana kayak gitu kan, itu juga bingung karena di Bandung sendiri basicnya Nusa Layaran juga
belum ada rumah singgah lagi. Nah kayak gitu yo akhirnya aku menembusi beberapa temen, akhirnya yo Ketemulah ya. ketemulah Oke. tempat singgah sementara lah paling enggak kayak gitu. Pas nang Bandung kuwi nang Nusa Layaran kuwi, Mas. Iya di Nusa Layaran teman-teman sih, teman-teman Nusa Layaran sih. Karena rumahnya kan belum belum realisasi lagi gitu. Terus berarti cukup panjang juga ya, maksudnya wes mengeksplor ke beberapa tempat di Iya. Jawa dan Lampung, Sumatera kan? Lampung, Ya, Sumatera. maksudnya beberapa sebagian dari Sumatera juga. Iya. Terus aku ndelok ki sebenarnya ya mungkin kuwi dadi kelebihane sampean juga ya, saat bisa supel dan mudah bergaul lho, ya kan. Maksudnya dhewe lagi kenal wae maksudnya wis enak ngono lho. Iya. Dan mungkin kuwi jadi hal yang sangat apa? Mudah juga bagi Mas Faris saat ketemu masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah lain. Nah, pertanyaanku hal apa sih menarik mungkin ya, menarik atau apalah yang bisa diceritain setelah bertemu dengan berbagai macam orang di berbeda-beda tempat itu? Hal yang menarik itu apa ya? Kayak aku menemukan desaku kaya aku menemukan rumah baru. Baru menemukan rumah baru, terus aku ada yang menerima orang dengan sendiri berjalan, terus udah dianggap anak sendiri kayak gitu. Yang di Magetan aku udah punya kaya bapak lah kayak gitu. Oh Udah iya, dianggap di Magetan. itu terus kayak apa ya, wes menemukan keluarga di luar keluargaku sendiri gitu. Karena sangat dekatnya juga ya, maksudnya karo mereka juga ya. Tapi nek saka perjalanan kabeh kuwi sing paling menarik menurut Mas Faris kene ndi? Lebih di Dampit sih aku. Di Dampit. Karena aku ndelok potensi kopi di sana itu sangat bagus tak akoni. Terus mereka juga ya nggak tahu ya sekarang, dulunya dia supplier entah itu supplier dari kopi saset terbesar di Indonesia. Ya, Gitu. Maksudnya emang mereka biasanya larinya ke pabrik itu ngono ya. Dari Tengkulak itu ke situ, terus aku melihat mereka dari potensi alamnya juga bagus, dari air terjun yang ada di sana, terus ada pantai juga. Ternyata Malang juga punya pantai. Iya sih, enak sih, tapi pas yang di agak ujung banget kan. ujung itu. Tapi aku kurang tahu tekan juga sih. Aku pernah di Malang paling cuma itu sih 1 bulan kayaknya. Pernah 1 bulan di sana. Dan itu kepentingannya les itu sih, apa ikut teman, apa dia les kayak semacam buat masuk kuliah itulah. Jadi itu pas waktu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014-an. Dan nggak terlalu banyak pengalaman juga sih nang kono. Terus saiki sing apa ya, aku kan pernah kuwi juga krungu tentang ceritanya sampean tentang menggawe apa nang omah kuwi. Di rumah di desa itu rumah Simbah itu. Rumah Simbah. Rumah Simbah karena Simbah udah ikut bapak, karena di rumah itu udah kosong dan nggak ada nggak ada yang ngurus ya paling tetangga yang dipasrai. Kayak gitu kan. Nah aku inisiatif wae nembungi sama keluarga untuk bikin nembungnya itu bikin warung. Pengennya mengelola lah ya. Pengennya mengelola. Terus paling enggak rumah belakang, jadi rumahnya itu ada 2. Depan itu rumah Simbah,
belakang itu rumahnya bapak yang lama. Hmm. Nah, yang aku pakai warung itu rumahnya bapak yang lama. Hmm. Karena pekarangannya juga mendukung, terus apa ya, kayak gone cedak kebon gitu. Hmm. Aku seneng dulu ijo-ijo Oh, soalnya. Tangi turun dulu ijo-ijo nih, rakyat. Tapi hal kui kan mesti berangkat juga dari pengalamannya Mas Faris ya. Pengalaman Mas Faris tentang berada di apa ruang kolektif itu kan, terus mendapatkan hal itu. Terus sebenarnya misal sampean pengen gawe sebuah ruang juga kayak gitu, pengennya gawe ruang sing kayak piye emang Mas? Ya, ruang yang ideal, maksudku ideal itu tidak ada kepentingan, entah itu politik, entah itu kayak kepentingan pribadi sendiri. Ya namanya pun juga kolektif ya. Gampangannya ketika ruang itu sudah terbentuk, ketika kue singgah ning kono ya kolektif bae. Ketika kue duwe apa sih ya, keterampilan apa ki, dan di situ ndelalai ada apa, ada potensi kaya bahan kah, atau kue nggawa kerajinan di situ, bolehlah untuk tinggal apa ya, kolaborasi di situ juga bisa. Apalagi kan aku ndelok juga anak-anak di situ juga masih apa ya, sering main gitu kan, terus Masih bisa diajak juga lah ya, masih bisa diajak. Terus walaupun mereka wis iso cah cilik-cilik wis iso numpak pit motor, cuman yo mesake wae nggur apa jenenge ngangeng-ngangeng tok ngono kan. Iya. Mungkin emang Nah, gitu. Perlu kita juga ya untuk apa ya, karena pada akhirnya sing bakal apa merubah apa ya, misal ada sesuatu yang salah di daerah sekitar kita sendiri ya dari kesadaran kita, dan yuk kita palingan yang bisa apa ya ikut kontribusi lah. Iya kan, menarik. Cuman agak ini agak apa ya, agak terhenti karena aku juga ngurus, ditembusi temen untuk ngurus warung. Akhirnya ya wis aku sambil ngurus warung terus juga ngumpulin beberapa kayak dana lah, dana mandiri. Emang apa progresnya sedikit demi sedikit lah ya, sedikit lah, timik-timik lah. Paling enggak kan aku enggak mikir ki aku harus uang sewa dan lain-lain kayak gitu. Iya. Soalnya kan beberapa tempat yang ada di daerah-daerah kan nyewa. Iya sih. Nah, problemnya kan di situ, pengelolaan uang yang untuk nyewa, untuk ini sosial dalam artian nanti untuk teman-teman yang singgah, untuk makan teman-teman yang singgah, atau keperluan teman-teman yang singgah itu harus dibagi lah paling enggak. Tapi Mas Faris kebayang nggak kira-kira kapan ruang itu akan apa dimulai apa mulai buka lah? Oh, mulai buka. Sebenarnya kalaupun mau mampir ke sana sekarang pun bisa sebenarnya. Cuman untuk bukaan warungnya itu belum. Untuk tempat singgah maksudnya yo monggo-monggo aja. Tempat singgahnya itu sebenarnya udah ready aja. Cuman untuk bidang usahanya yang untuk memenuhi nanti ruang itu juga masih saya pikirkan dulu. Itulah berarti kita kapan-kapan bisa dolan dulu kan. Bisa. Karena nanti, kan apa? Ya mungkin buat teman-teman juga saat-saat pemenang yang melakukan perjalanan sebagai pejalan atau berpetualang ngono ya. Menurutku apa sing wis dilakoni Mas Faris ki yo mesti dene wis nglakoni dhewe lho. Muter-muter nang Jawa Timur terus nganti kulon barang. Ya kan, terus mencari ruang kolektif di mana hal itu juga yang bakal mengisi apa ya?
melengkapi juga kekosongan-kosongan di pikiran kita. Iya. Dan ternyata Mas Faris punya keinginan untuk melakukan itu juga kan ya. Untuk ya paling enggak untuk kumpul lah paling enggak. Kalau enggak ada teman-teman, maksudnya ketika ruang kolektif itu kosong, paling enggak untuk pemuda-pemuda di situ ada ruang lah paling enggak untuk yo ayo lah sekedar sharing atau sekedar nongkrong di situ nggak apa-apa. Paling enggak orang rusuh lah. Itu. Akeh banget ya Caca, maksudnya di sekitar kita ya mendapatkan hal sesuatu dari ruang kolektif itu. Terus aku pun ya karena di pejalan juga ya kan, banyak bertemu macam-macam orang lah. Nek sing iso kayu lah, crafter kayu, ketemu sing modern sisan NFT nan barang enek juga ngono kan. Terus hal yang paling sederhana aja yo kayak merawat lingkungan yo ketemu juga bener. Mungkin nengkono mungkin jadi tempat belajar yang paling ideal juga sih menurutku. Gitu. Ya itulah fungsi ruang kolektif salah satunya. Koyo ketika kita datang nih sebenarnya sebelumnya kita nggak tahu apa-apa, di situ berkumpul beberapa orang yang mempunyai keahlian masing-masing di bidangnya, saling mengisi saling mengisi. Dan kadang kalau kalian tidak memantik untuk pembicaraan, kalian nggak dapat apa-apa. Makanya kalau ke ruang kolektif ngobrol, jangan main HP. Nah menarik gue, karena kan modelan misal wong koyo aku ki Mas Faris, aku kan wongi menengan ya, maksudnya kadang ki nek ra kepancing dengan obrolan sesuatu ki, aku jarang banget misal ketemu wong anyar dan mencoba kenalan dengan mereka. Tapi aku nek ndelok sampean ki yo iso-iso wae ngono. Kok iso ya? Kuwi enek anune ra sih? Apa emang spontanitas atau emang enek tips trike atau enek sebenarnya piye ngono. Aku Mas Faris. Ya aku ngene sih. Dulu aku waktu SMA sampai kuliah awal itu aku tidak memvonis diri sih, karena aku dari orang tua sempat di tes psikologi juga. Ternyata aku introvert. Iya. Dan aku banyak diam dan aku mengakui sendiri karena aku dan aku nggak masalah dengan hasil itu, maksudnya kayak gitu. Terus waktu kuliah aku sampai magang, aku waktu itu ketemune di tempat di Sarangan itu ada Kampung Pinus. Nah aku magang di situ kan. Gampangannya wong-wong gunung lah, wong-wong gunung kan omongannya ceplas-ceplos ya tak. Iya. Terus aku di situ dapat teguran. Mas, kowe iki apa jenenge kok meneng gae. Terus kowe iki siji menengan, loro yen pomone disanggah ki wegah salah. Dan aku mengakui, oh iya Mas. So kadang ngono kan. Soalnya sing rumangsaku tak anggap bener, ternyata ki salah tak ngono. Nah, ternyata aku butuh orang-orang yang seperti itu. Nah, di perjalanan pun aku juga memerlukan orang-orang yang seperti itu tak ngono. Bukan berarti ketika aku singgah aku harus bener terus tak ngono. Tak gituin kan. Makanya aku waktu itu ya wis lah mencoba untuk ngobrol, terus sampai aku SMA pun untuk senyum pun susah lah. Terus tak biasakan untuk senyum ketemu wong ya. Ayo Mas. Berarti enek proses panjang juga ya untuk ada membiasakan proses panjang diri untuk membiasakan diri. Aku jane nek semisal tahu juga tes aku. Yo hitungannya ekstrovert, tapi kadang di satu sisi ki enek isine juga sini aku.
Terus yo mesti nek misal kumpul kudu enek koncone lah. Terus saat ya paling ora enek wong siji lah sing iso tajak ngobrol sapa misal. Terus lagi misal ketemu liya-liyane. Tapi nek memulai maksudnya di tempat yang umum ya. Terus aku ketemu wong sing bener-bener aku ora ngerti kuwi sapa. Mencoba memulai obrolan kuwi agak susah sih. Aku dulu sering aku di warung kopi kan. Warung kopi ki teko dhewe. Lungguh ning ngarep bar. Dadi ning ngarep bar ki aku koyo nonton wong gawe kopi. Terus nah dari situ mulailah kita interaksi ki antara barista sama aku sama pengunjungnya, sama sebagai pengunjung pengunjung nah kayak gitu. Nah, ketika yen pomone kursi bar ki kosong penuh ki. Ya wis aku duduk sendiri di situ. Nunggu eneng wong sing teko ki. Oh, gitu. kadang anu juga ya nyamperin juga. Kadang nyamperin. Kadang aku juga butuh ruang sendiri lah gampangan. Iya. Paling enggak ya untuk apa ya kayak di satu sisi aku butuh sendiri untuk menenangkan entah itu problem pribadiku, entah itu problem di luar tentang keluarga atau tentang kerjaan. Ya gitu. Itu sih kalau aku. Iya sih. Lebih. Soalnya aku nonton sampean kuwi sih sangat mudah wae ngono. Aku wah iki Mas Faris sing apa ya wis kenal iki ngono kayak kan. Terus ya macam-macam wisan koncone. Sedangkan aku kan gak ado-ado lah Mas. Ning Solo tok ngono lho. Nah, mulailah berjalan. Mulailah jangan melakukan perjalanan. Jangan menganggap tempat yang kamu anggap nyaman itu aman. Iya sih. Mungkin karena kadang kerasa terlalu nyaman malah gak baik-baik saja ngono ya. Dan kita juga perlu disentil dengan teguran teman-teman lah paling enggak tak gitu. Ketika aku salah ya wis ayo diluruskan aja. Aku juga butuh loh ki diluruskan tak. Ora aku bener terus loh ki walaupun aku sering statement dengan ini tak gitu. Ketika aku salah ya wis ayo tak. Berarti emang Mas Faris ki nek saat aku ndelok ki iku mudah bergaul dengan orang terus baru ki malah ingin membuat ruang kolektif itu gitu kan di rumah gitu ya sebagai tempat singgah gitu kayak buat berjalan-berjalan terus sampai kan enak background juga di perwarungan lah. Iya kan. Nah, kuwi lucu juga ini diceritake iki. Manajemen warung lah apa piye iki? Iya, manajemen warung itu ngomongnya lah ya sebenarnya bukan warung-warung beneran warung ya teman-teman tapi maksudnya kafe lah kene ngobrolnya apa ya dengan santai ya ngomongnya warung. Jadi iya itu sebenarnya aku cuman bantu aja sih karena aku melihat beberapa tempat lah gampangannya koyo aku sering neng kono terus ketika teman-teman butuh ternyata aku bisa interaksi dengan dia dan akhirnya jadi temen juga. Dari temen ini muncul koyo pengen lah ayo bantu di situ kayak gitu manajemen warungnya entah itu nanti ke dekornya atau kayak manajemen operasionalnya entah itu nanti belanjanya juga. Nah mulai dari situ ada beberapa temen terus akhirnya yuk ngajak bikin gitu. Ayo tak malah jarang di Solonya malahan siap. Malah seringnya malah di luar kota dan beberapa tempat juga wis aku jadi
kayak menganggap orang ya menganggap temen ki kaya keluarga aku dhewe ketika aku duwe apa kaya ketika apa ki teman-teman rong madang ki yuk aku pas delalae pas aku punya uang Ya yuk udah makan aja. ayo madang tak kayak gitu sih. Jadi karena apa ya karena kolektif itu ya kayak gitu entah iyo apa ya kayak tidak memaku kue neng di tempat kue di tempat kolektif kue harus di situ terus. Iya ketika kue di luar teman-teman sing tempat kolektif itu Kita juga kue mengaplikasikan juga. mengaplikasikan ke tempat yo konco-konco dolan kayak atau teman-teman yang di luar Ya. teman-teman kolektif gitu. Ya oke lah mungkin saat kita punya anggapannya apa ya konco sing akrab atau apa ya, tapi kan tetap ya porsi kita sebagai apa berada di tempat tertentu berarti kita punya orang-orang lain juga di situ yang mungkin kita belum tahu tapi pasti mempunyai apa ya di satu sisi mungkinlah ada satu statement yang sama, visi yang sama gitu kan. Terus ya mungkin kita juga bisa saling mengisi di tempat yang baru lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, aku malah di luar warung pejalan ini juga ada beberapa kumpulan lah, aku bilang kumpulan karena hanya beberapa orang. Yo, itu kita menerapkan kolektif juga ketika teman-teman ini butuh apa gi, butuh dibantu apa gi, yuk ayo bareng-bareng disukung bareng-bareng. Terus ketika aku yang proyekan iki butuh bantuan iki ya wis ayo bareng-bareng tak muncul meneh soalnya gotong royong ya, simpelnya gotong royong lah ya. Simpelnya gotong royong lah. Bahasanya kita kolektifan kuwi kan. Nah itu yang gampangannya hilang di anak-anak generasi yang baru masuk kuliah ini. Iya sih, emang saya kan Dewi saat melihat keadaan sekitar ya banyak melihat ya kuwi personal sing wis rada individualis dan mereka yang hanya mementingkan mungkin ya diri sendiri itu kan. Diri sendiri itu. Dan padahal yo kita sudah diajarkan untuk kolektif itu. Pas di desa dulu, maksudnya saat aku nang omah ngono kae dari apa ya? Desain omah wae dengan apa? Omah piye ya? Ya koyo enek halaman, jembar, terus nang mburi yang ditempati beberapa orang ngono, apa beberapa keluarga juga malahan. Ya di situ mengajarkan tentang kolektif itu, bukan untuk individualis itu, kan? Bukan untuk kepentingan pribadi. Mungkin kuwi sih sing jadi catatan besar ya. Dan gampangannya ketika kita masuk ya kenapa aku menyinggung anak apa ya kuliahan zaman sekarang ketika kita masuk ke dunia perkuliahan bertemu dengan banyak orang loh dengan berapa apa ya beragam culture, berapa latar belakang entah itu orang tuanya sing kok ngopo kayak sing ya kayak gitulah. Terus ya paling enggak ketika kita di satu jurusan ya wis ayo kita sokong bareng-bareng teman-teman kita yang butuh apa kayak gitu. Karena aku juga merasakannya apa ya kayak di angkatanku pun juga merasakannya begitu. Di satu sisi emang aku pun merasa nengkono oke lah nek urip dhewe ya iso-iso wae sih. Tapi di satu sisi yang lain ngono ya aku perlu bersosial di mana juga aku membutuhkan orang lain. Terus ya dengan cara apa? Simpelnya ya saling mengisi kuwi. Saat kowe butuh sesuatu enek lah sing ngisi saka kancamu, terus saat kancamu butuh sesuatu dhewe iso mengisi juga ngono. Yo disitulah apa ya keuntungan dari kehidupan bersosial yang baik. Mungkin itu dadi catatan sangat penting ya saka bulan iki. Seumpamane yen pamane dhewe rong garap tugas dilalai kancane wis garap tugas njaluk contekane. Ngono kae. Kuwi jenenge cerdas sih. Itu tidak salah, kuwi cerdas. Kan sing penting
Gurune apa dosennya ra ngerti ya. Nah, Mung rada pinter sithik Ah. apa kata-katane ngono-ngono ya kan. Berarti. ini nanti ditonton Pak dosen juga itu ya. Jadi Pak dosen-dosen nanti tolong diteliti lagi ya kalau ada kata-kata yang sama itu berarti fotokopi itu. Fotokopi manual. Nah, fotokopi manual. Gitu. Hmm. Jadi kalau kalian mau nyontek tips dari saya, cari intinya, terus habis itu diganti kata-katanya. Nah, Nah, kayak semacam gitu. itu. Ini cocok banget buat mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, Sing pasti iki wis rada bengi sih. Terus kita langsung kesimpulan aja. siap. Karena aku mendapatkan banyak hal ya saka Mas Faris iki. Denen melakukan secara langsung ya kegiatan nomaden kuwi, melakukan perjalanan. Di satu sisi menjadi alibi tentang Tridharma Iya. perguruan tinggi itu, Heeh. pengabdian kepada masyarakat Heeh. ya. Meskipun dengan jam yang bolos ini ya. Jam yang Terus bolos. dari situ mendapatkan apa ya? Ya bertemu banyak orang, Mm-mm. bertemu ruang kolektif. Mm. Terus dari situ ternyata Mas Faris dua cita-cita untuk membuka ruang kolektif di daerahnya gitu kan. Mm. Yang istilahnya ya mungkin teman-teman yang ingin mampir bisa mampir ke sana, Bisa. singgah di sana Ah. dan ikut apa ya? Ya membangun Ikut apa yang bangun sekiranya lah, di sekitar situ ya, lingkungan Yang situ perlu ya. ditambahkan nggak apa-apa. Nanti kalau mau perlu ikut bantu-bantu atau macul boleh. Gitu. Terus aku mendapat catatan penting kalau sebenarnya kok ya Mas ya apa manusia ini emang porsinya ya makhluk sosial. Jadi emang zaman saiki wong-wong sing individualis ki mulai muncul-muncul dan tambah-tambah akeh ya mungkin mereka belum sadar aja. Ya, tapi semoga mereka juga bisa bermanfaat bagi teman sosialnya. Iya, iya. Ngono sih. Benar. Mungkin enek statement terakhir seko Mas Faris. Statement terakhir, kurangi main HP, terapkan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, semacam itu teman-teman. Jadi apa mau Isan? Kurangi main HP, Terapkan ATM. terapkan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, gitu. Jadi, sekian cerita orang-orang sekitar kali ini ya. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe. Kalau teman-teman punya apa ya keresahan di obrolan kita ya komen aja, nggak apa-apa. Mau dislike juga ya nggak apa-apa juga. apa-apa. Gitu. Kalau Jadi, mau unfollow IG saya juga nggak apa-apa. Iya, kayak gitulah. Weng. Kita bebas aja lah, ya kan. Ini ruang-ruang yang sangat bebas lah. Oh, bebas. Kita bersuara dengan bebas dan semoga teman-teman juga mendapatkan ya entah cuma satu atau dua bagian yang menurut teman-teman bisa diambil kayak gitu dan itu positif. Sampai jumpa lagi di cerita orang-orang sekitar. Jangan lupa tetap tonton kita. Dadah. Dadah. Yeay.